Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini anak-anak? Miss Mika selalu berdoa dan berharap siswa-siswi SMP San Caroline dan keluarga selalu diberi kesehatan, tanpa kekurangan suatu apapun, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ya, tak terasa sudah sebulan lebih kita melakukan pembelajaran home learning atau belajar di rumah secara jarak jauh. Miss Mika yakin kalian merasakan hal yang sama yang Miss Mika rasakan, yaitu yang pertama kebosanan, kerinduan. Kerinduan apa sih? Kerinduan untuk melakukan rutinitas seperti sedia kala, yaitu pergi ke sekolah, mengajar, bertemu kalian, itu yang Miss Mika rindukan. Dan Miss Mika yakin juga hal itu yang kalian rasakan. Dilihat dari keluh kesah kalian di grup WhatsApp khususnya, dimana kalian mengatakan mendingan sekolah, yap, mendingan sekolah. Tapi kenyataan memaksa kita untuk stay di rumah aja. Karena untuk apa? Yang selalu Miss Mika bilang, untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang semakin meluas. Dilihat dari pemberitaan di media, televisi, internet, kalau udah didengar-dengar tuh agak ngeri. Kenapa Miss Mika bilang ngeri? Jumlah yang terinfeksi itu semakin tinggi, makanya dikhawatirkan akan terus meluas. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, anak-anak Miss Mika, siswa-siswi SMP San Caroline yang Miss Mika sayangi, kalian harus stay di rumah aja, jangan kemana-mana dulu. Miss Mika tahu kalian udah kangen nge-mall, kangen jalan, kangen ke sekolah, main sama temen. Itu juga yang kami rasakan guru-guru kalian. Kami juga sudah rindu, sudah kangen banget aktivitas seperti itu. Ya, kalau sekarang cuma stay di rumah aja, ngelihat aktivitas kalian di Google Classroom, di Zoom, seperti itu, di aplikasi seperti itu. Ya, tapi Miss Mika yakin dengan adanya kejadian ini pasti ada hikmah di balik itu semua. Kita harus berpikir positif. Biar apa? Biar daya tahan tubuh kita juga bagus. Ya, yang harus kalian lakukan di rumah itu, yang Miss Mika bilang di video Miss Mika sebelumnya, kalian itu harus menjaga kebersihan. Ya, jangan lupa kalian harus rajin yang namanya mencuci tangan, yang Miss Mika sering bilang kalau tangan ini sumber kuman. Yang kedua itu menjaga kesehatan dari segi makanan yang kalian konsumsi. Kalian harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Ya, jangan makan yang aneh-aneh dulu lah. Sayur, ikan, telur, pokoknya lauk pauknya harus pas sehat 5 sempurna, susu juga seperti itu. Ya, jadi menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Terus yang ketiga, kalian harus produktif. Kenapa Miss Mika bilang produktif? Karena kan kalian ini bukan liburan buat leye-leye, bukan buat santai-santai, tapi kalian harus melakukan aktivitas kalian di rumah, yaitu tanggung jawab kalian sebagai siswa. Apa itu? Tugas. Setiap harinya, Senin sampai Jumat, guru-guru kalian sudah menjadwalkan untuk memberikan tugas kepada kalian sesuai mata pelajarannya. Untuk kesempatan kali ini, untuk pelajaran IPS Geografi. Jadi nanti Miss Mika akan memberikan materi pembelajaran. Jadi tanggung jawab kalian harus dijalankan. Kalian jangan bermalas-malasan. Kalian juga harus tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Seperti itu. Disiplin waktu itu sangat penting. Ya, jangan sampai kalian terlalu santai, keasikan main game, keasikan tidur, keasikan makan, jadi lupa sama tanggung jawabnya. Terus yang kedua, yang tadi yang pertama kan tadi Miss Mika bilang adalah kalian harus tanggung jawab kalian harus jalan. Yang kedua itu kalian juga harus rajin olahraga, ya. Jadi kalian harus produktif juga dalam kebugaran badan kalian. Ini juga masuk ke poin kedua, menjaga kesehatan badan itu adalah olahraga. Ya, olahraga 30 menit sekali aja, treadmill atau lari-lari kecil di rumah kalian, atau sit up, push up seperti itu juga membantu daya tahan tubuh kalian. Terus kalian juga di jam 9 sampai 10 pagi boleh berjemur, karena berjemur juga bagus untuk kesehatan kulit dan badan kalian, untuk kebugaran kalian juga. Ya. Nah, masuk ke topik materi pembelajaran. Hari ini, hari Kamis, Miss Mika terjadwal untuk memberikan materi pembelajaran ke kalian. Jadi, kalian harus bisa mengikuti pembelajaran dengan baik.
Nanti Miss Mika akan menayangkan materi pembelajaran yang akan Miss Mika berikan. Oke? Pada kesempatan hari ini, Miss Mika akan melanjutkan materi pembelajaran kita yang sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya itu adalah tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Dan sekarang Miss Mika akan menyampaikan materi tentang konflik di kehidupan sosial. Berbicara tentang konflik, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik mempunyai pengertian yaitu percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian konflik sudah sangat jelas. Bahwasannya bisa disederhanakan, konflik mempunyai pengertian yaitu merujuk dua hal atau lebih yang saling bertentangan atau bisa juga tidak selaras atau yang saling berseberangan antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan yang berbeda. Konflik bisa terjadi di mana saja. Ya, Miss Mika bisa mencontohkan di lingkup yang kecil, misalkan di ruang kelas. Miss Mika membentuk sebuah kelompok belajar. Di dalamnya terdapat beberapa anggota kelompok. Terkadang untuk menyamakan sebuah persepsi untuk menjadi hal yang sama, itu menemukan perbedaan-perbedaan di dalamnya. Kalau kita tidak bisa menyikapi dengan baik perbedaan tersebut, maka akan timbulnya sebuah konflik yang baru, seperti itu. Maka dari itu, sikap kita juga harus bisa menyikapi dengan baik segala perbedaan yang ada. Nah, contoh lain misalkan sebuah pendirian atau pemikiran dari kalian. Contohnya Pibi. Pibi lebih condong kalau belajar itu lebih suka yang hening, yang sunyi, lebih mudah untuk mencerna pembelajaran. Sedangkan si Gisel itu lebih suka belajar itu mendengarkan musik. Nah, terkadang dengan perbedaan itu bisa menimbulkan konflik antar teman. Dari perbedaan pendirian atau pemikiran dari Gisel dan Bibi mengakibatkan adanya kerenggangan antar pertemanan mereka. Mereka merasa tidak adanya kecocokan ketika bekerja kelompok atau melakukan aktivitas diskusi kelompok bersama karena perbedaan yang mereka rasakan dalam proses pembelajaran. Untuk lebih jelasnya, perhatikan materi pembelajaran berikut ini. Perhatikan. Hari ini kita akan belajar tentang konflik sosial. Topik yang akan dipelajari itu ada 5 poin. Yang pertama adalah pengertian konflik sosial, yang kedua faktor penyebab konflik sosial, yang ketiga bentuk konflik sosial, yang keempat dampak konflik sosial, dan yang kelima pengendalian konflik sosial. Adapun yang pertama yaitu pengertian konflik sosial. Pengertian konflik sosial secara sosiologis mempunyai arti yaitu suatu proses sosial antara dua orang atau lebih atau juga kelompok yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tak berdaya. Adapun menurut para ahli, yang pertama Surjono Sukanto, konflik adalah suatu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan atau kekerasan. Yang kedua, menurut Gilin and Gilin, konflik adalah bagian dari sebuah proses sosial yang terjadi karena adanya perbedaan fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku. Adapun faktor-faktor penyebab konflik sosial terbagi menjadi 4, yaitu perbedaan individu, kebudayaan, kepentingan, dan sosial yang cepat. Yang pertama adalah perbedaan individu. Perbedaan individu ini bisa berupa perbedaan dalam bentuk perasaan, pendirian, atau pendapat.
Yang kedua adalah perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan mempengaruhi pola pemikiran dan tingkah laku individu dalam kelompok kebudayaan yang bersangkutan. Yang ketiga adalah perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan ini maksudnya adalah konflik dapat terjadi karena setiap individu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu hal. Atau intinya kepentingan yang dilakukan seseorang itu berbeda. Yang keempat adalah perubahan nilai-nilai yang terlalu cepat. Maksudnya dari perubahan nilai-nilai yang terlalu cepat adalah perubahan nilai yang terlalu cepat dapat menyebabkan terjadinya disorganisasi dan perbedaan pendirian mengenai reorganisasi dari sistem nilai yang baru. Demikian keempat faktor-faktor penyebab konflik. Selanjutnya materi tentang bentuk-bentuk konflik. Ada beberapa bentuk-bentuk konflik. Yang pertama adalah konflik antar individu, yang kedua konflik antar agama, yang ketiga adalah konflik antar kelompok, yang keempat adalah konflik antar generasi, yang kelima adalah konflik antar kelas, yang keenam adalah konflik antar ras. Demikian gambar-gambarnya. Yang ketujuh ada konflik antar suku. Yang kedelapan ada konflik internasional. Yang kesembilan ada konflik politik. Materi selanjutnya tentang dampak-dampak konflik. Yang pertama yaitu dampak negatif. Poinnya adalah yang pertama keretakan hubungan antar individu, yang kedua kerusakan fasilitas umum, yang ketiga berubahnya kepribadian dan perilaku individu atau kelompok, yang keempat munculnya dominasi kelompok. Selanjutnya ada dampak positif dari adanya konflik. Yang pertama dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas atau belum tuntas dipelajari. Yang kedua membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma-norma baru. Yang ketiga adalah memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma dan nilai-nilai serta hubungan sosial dalam kelompok bersangkutan sesuai dengan kebutuhan individu atau kelompok. Yang keempat memunculkan sebuah kompromi baru apabila pihak yang berkonflik berada dalam keadaan yang seimbang. Upaya pengendalian konflik terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu konsiliasi, yaitu bentuk pengendalian konflik yang dilakukan melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan diskusi dan pengambilan keputusan yang adil di antara pihak-pihak yang bertikai. Yang kedua adalah mediasi. Mediasi yaitu bentuk pengendalian konflik yang dilakukan dengan cara kedua belah pihak menunjuk pihak ketiga sebagai mediator atau penengah. Yang ketiga ada arbitrasi, yaitu bentuk perwasitan. Kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk menerima atau terpaksa menerima hadirnya pihak ketiga. Sekian materi pembelajaran pada hari ini. Di akhir video nanti saya akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan. Dan kalian harus perhatikan maksud dari tugas tersebut. Selamat mengerjakan!
Konflik adalah sosial sebagai suatu proses sosial, di mana individu kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Integrasi sosial adalah hubungan yang ada dalam unsur-unsur masyarakat yang saling berkaitan secara intensif, di dalam berbagai bidang kehidupan. Integrasi sosial adalah sebagai upaya untuk alih kepercayaan, modal sosial, dan kohesi sosial akibat adanya integrasi dan disorganisasi sosial. Walaupun bukanlah sebuah proses yang mudah, cukup sulit dan memakan waktu yang lama dalam perwujudannya. Itulah pengertian dari konflik, integrasi sosial dan regressi sosial. Cukup sekian.